Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Baik, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Bapak akan bawa materi pada pagi hari ini tentang apa? Oh ya, baik, berarti anak-anak semua pada belum tahu ya. Oke, Bapak akan kasih tahu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang pembelajaran IPA, yaitu eh, tentang hewan-hewan dan mengidentifikasi bagian-bagian luar tubuh hewan ya dan fungsinya. Oke, baik. Pertama-tama sebelum kita mulai, apakah anak-anak sudah mempersiapkan perlengkapan untuk belajar? Oh ya, bagus kalau sudah ya. Baik, berarti Bapak akan minta kesediaan dari salah satu anak-anak untuk mengambil tempat di depan untuk membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Ya, baik, Bapak akan kasih kesempatan untuk satu anak untuk berdoa. Ya, baik. Terima kasih untuk teman kita yang sudah mewakili kita untuk doa pembuka dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sekarang sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Bapak ingin bertanya sedikit mengenai ya hewan-hewan di sekitar lingkungan tempat tinggal anak-anak ya. Oh ya, Bapak akan bertanya, apakah di rumah kalian memiliki hewan peliharaan? Ya, apakah anak-anak memiliki hewan peliharaan di rumah? Ya, bagus, ada. Oke. Hewan apa saja yang anak-anak pelihara di rumah? Oh iya, ada anjing, ada ayam, ada sapi. Ya, benar sekali. Oke, sekarang Bapak langsung saja mulai ke dalam pembahasan atau topik pembelajaran. Anak-anak mungkin bisa coba minta perhatian kalian buat anak-anak semua untuk melihat seksama penjelasan yang Bapak sudah terangkan di sini dalam bentuk media gambar. Oke. Nah, di sini bisa anak-anak bisa lihat ada hewan-hewan yang sudah Bapak sediakan di sini dalam bentuk media gambar. Di sini yang pertama anak-anak bisa lihat ya, ini hewan apa? Burung. Ya, betul sekali, ini adalah burung. Kemudian yang ini hewan apa anak-anak? Ya, unta. Benar sekali, ini unta. Sedangkan yang ini apa? Kura-kura. Ya, ada kura-kura, ada gajah, ada bunglon, dan ada juga laba-laba dan tupai. Kemudian ada terenggiling, kemudian ada bebek dan cicak. Ya, baik. Oke anak-anak, apakah kalian tahu fungsi atau luar tubuh hewan dari masing-masing hewan tersebut? Oh iya, berarti belum semua anak-anak tahu ya tentang fungsi dari masing-masing hewan ini ya. Oke, kita akan mencoba mengidentifikasi luar tubuh hewan yang ada di sudah persiapan ini ya. Oke. Yang pertama anak-anak bisa melihat bahwa yang pertama ini adalah burung. Ya. Nah, mungkin anak-anak sering melihat burung, ya pasti sudah ya, kamu ini pasti sudah seperti di rumah kalian atau anak-anak sering jalan pasti bertemu dengan hewan yang satu ini ya, burung. Kemudian anak-anak bisa lihat di sini bahwa burung ini bagian luar dari tubuh burung ini dia memiliki burung memiliki ya mata, kemudian memiliki paruh, sayap dan cakar, kemudian ekor. Nah, ini adalah bagian luar dari tubuh hewan tersebut. Misalnya mata itu fungsinya untuk melihat ya, burung memiliki mata fungsinya untuk melihat.
Kemudian dia memiliki paru ya, yang ini ya. Ini untuk apa? Dia memakan makanan ya, buat memakan makanan. Kemudian sayap, bagian luar tubuh hewan ya. Kemudian sayap ini untuk digunakan untuk terbang ya. Ya, burung tanpa sayap pasti dia tidak akan terbang. Sekarang sayap burung ini digunakan untuk terbang. Kemudian ada cakarnya ini biasa digunakan untuk berjalan di bawah tanah, kemudian bisa juga untuk mengambil makanan atau menggenggam sesuatu. Kemudian ada ekor ya, ada ekor burung ini. Jadi ekor burung ini bisa digunakan untuk ya menopang tubuhnya dalam kondisi dia di atas udara, atau sedang terbang di udara, atau sedang mendarat, menyelam, atau untuk menjaga keseimbangan tubuhnya ya. Ya, itu adalah bagian luar tubuh hewan. Berarti anak-anak sudah paham bagaimana cara mengidentifikasi bagian luar tubuh hewan. Ya, jadi ini kita pada poin pembelajaran hari ini kita cuma mengidentifikasi bagian luar tubuh hewan. Nah, jadi seperti ini. Jadi bagian luarnya saja ya. Contohnya tadi Bapak sudah terangkan di sini. Contohnya seperti burung ya kan. Bagian luarnya ada mata, ekor, sayap. Ya, baik. Nah, kemudian ada juga laba-laba ya. Anak-anak bisa lihat ini laba-laba. Kemudian laba-laba itu dia memiliki ciri khas ya, ciri khas khusus laba-laba itu kebanyakan memiliki penglihatan yang buruk, sehingga penglihatan dia yang buruk itu membuat jaring untuk menangkap mangsanya. Jadi laba-laba ini dia salah satu hewan yang memiliki penglihatan paling buruk, sehingga dia susah untuk berinteraksi untuk mencari makan ya. Oleh sebab karena itu, kalian anak-anak mungkin sering menemukan sarang laba-laba setiap bepergian ke hutan, mungkin sering menemukan sarang laba-laba ya. Jadi di sana kan anak-anak sudah melihat bahwa laba-laba itu dia membuat suatu jaring atau ya jaring. Ya, jadi tujuan dari itu yang jaring-jaring tersebut yang laba-laba tersebut buat itu untuk menangkap mangsanya ya, atau bisa juga untuk menangkap mangsanya untuk dijadikan makan ya, karena dia memiliki penglihatan yang buruk sehingga dia membuat jebakan itu untuk menangkap mangsa lalu makan ya. Kemudian fungsinya, jadi fungsi lain dari jaring laba-laba itu mungkin anak-anak belum ada yang tahu bahwa jaring laba-laba itu dimuncul dari apa begitu. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya, Bapak ini bagaimana jaring laba-laba itu bisa muncul dan bagaimana dia menciptakan jaring itu ya. Baiknya Bapak akan menjelaskan sedikit saja fungsinya. Oke. Jadi anak-anak bisa lihat, bisa dengar Bapak menjelaskan atau bisa langsung melihat di sini sudah Bapak tulis. Jadi fungsinya jaring tersebut dari bahan yang berasal dari organ tubuh khusus bagian dalam hewan laba-laba ini tadi ya. Jadi namanya itu abdomen perut ya, abdomen perut yang disebut alat anti. Jadi khusus dari dalam tubuh hewan tersebut ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut next part, yaitu anak-anak bisa lihat yang ini hewan apa anak-anak? Ya, tupai. Bagus. Oke. Jadi ada yang tahu bagian luar tubuh hewan tupai dan fungsinya? Oke, kalau belum ada yang tahu Bapak akan jelaskan lagi. Nah, ya baik. Tupai memiliki ekor yang panjang
berumbai ya, dia memiliki ekor yang panjang dan berumbai. Kemudian hampir sama dengan panjang badannya ya. Ekor tupai itu dia hampir sama dengan badannya, hampir setara dengan badannya. Anak-anak bisa lihat di sini bahwa ini kan dia sedang duduk, tapi ekornya sama tinggi dengan tupai tersebut ya. Jadi dia memiliki ekor yang berumbai hampir sama dengan tinggi badannya. Nah, kemudian dia memiliki fungsi ya, fungsi tersendiri ya. Jadi fungsi ekor tupai tersebut sebagai berikut. Jadi dia sebagai alat untuk keseimbangan dan kemudi, sehingga memudahkan tupai melompat dari satu pohon ke pohon lain ya. Jadi ekornya ini berfungsi untuk keseimbangan tubuhnya, untuk melompat dari pohon ke pohon lain gitu ya, hingga dia tidak mudah jatuh. Jadi ekornya ini menyeimbangkan tubuhnya ya. Nah, kemudian yang di bawah ini, hewan satu ini namanya terenggiling ya. Kalian bisa lihat ini adalah terenggiling. Hewan terenggiling ini mempunyai sisik yang tebal dan keras ya. Jadi dia mempunyai sisik yang tebal dan sangat keras. Kemudian untuk fungsinya ya, terenggiling ini melindungi diri dari musuh. Dia memiliki sisik yang tebal dan keras ini tujuannya untuk melindungi punya diri dari serangan musuh. Ada juga yang satu ini, anak-anak bisa lihat hewan satu ini namanya adalah cicak. Ini sudah tak asing lagi bagi anak-anak, karena di setiap rumah pasti ada cicak. Iya kan anak-anak, kalian sudah sering melihat cicak. Sekarang ini yang ada di gambarnya adalah cicak. Kemudian apa saja yang dimiliki cicak ya, kita bisa lihat sama-sama di sini anak-anak. Telapak kaki dengan lapisan berupa struktur rambut yang lengket, memutuskan ekor dan autotomi. Kemudian bisa menyadap di dinding tanpa terpleset ya, dan melindungi diri dari musuh. Jadi cicak ini dia bisa saja menempel di beton ya, tapi dia tidak jatuh. Jadi kenapa? Karena cicak ini memiliki kaki yang berupa struktur ya. Dia memiliki kaki yang berupa struktur seperti rambut ya. Jadi hal itu yang membuat cicak bisa menempel di beton ya. Hal itu yang membuat cicak bisa menempel pada beton. Jadi dia bisa memutuskan ekornya cicak. Jadi mengapa cicak bisa memutuskan ekor ya? Cicak terkadang memutuskan ekornya mungkin ya agar bisa melindungi dirinya dari musuh-musuhnya ya. Jadi dia melakukan hal itu untuk melindungi diri dari musuh-musuhnya. Nah, mungkin anak-anak Bapak sudah jelaskan tentang hewan-hewan yang ada di sini, dan anak-anak sudah lihat dan sudah mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi bagian luar tubuh hewan. Nah, ini tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, sekarang yang Bapak belum jelaskan di sini ada hewan-hewan yang ada di sini. Jadi sekarang Bapak kasih waktu kepada anak-anak untuk melihat tempat hewan yang ada di sini dan mengidentifikasi bagian luar dari tubuh hewan tersebut ya. Jadi sekarang Bapak kasih waktu untuk anak-anak mengidentifikasi bagian tubuh hewan yang ada di sini. Jadi selain dari ini Bapak sudah jelaskan, Bapak anak-anak sudah tahu, Bapak jelaskan tadi beserta contoh-contohnya. Sekarang yang ini anak-anak mengidentifikasinya sendiri dan menyebutkan bagian luar dari tubuh hewan-hewan tersebut ya. Baik, Bapak akan kasih waktu kepada anak-anak
Silakan anak-anak menyimak dan mengamati gambar tersebut. Ya, baik anak-anak, waktu untuk mengamatinya sudah selesai. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah menyimak gambar ini dan mengamatinya dengan baik? Ya, sudah ya. Berarti sekarang Bapak akan bertanya kepada anak-anak tentang identifikasi anak-anak untuk hewan-hewan tersebut yang ada di sini. Oke, Bapak akan bertanya. Nah, yang pertama, ini hewan apa anak-anak? Unta. Ya, baik. Apa saja yang anak-anak lihat dari bagian luar tubuh hewan ini? Apa ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi, unta memiliki pundak. Dan apa anak-anak ada yang tahu? Pundak tersebut digunakan apa? Ya, baik. Berarti semua anak-anak belum ada yang tahu. Ya. Tadi sudah ada salah satu yang jelaskan bahwa ini adalah pundaknya karena dia menonjol. Jadi fungsi dari pundak menonjol ini, dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dari hewan unta tersebut, ya. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada yang tadi sebut bulu, ya, betul sekali, bagian luar dari tubuh hewan, ya. Jadi ada bulu unta. Jadi bulunya ini sangat tebal. Fungsi dari bulu tersebut, jadi fungsinya untuk melindungi tubuhnya dari teriknya matahari, ya, karena unta ini berjalan di gunung, jadi otomatis dia akan terkena terik matahari yang begitu sangat panas, ya. Jadi dia memiliki bulu yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari sengatan matahari yang sangat panas, ya. Kemudian ada mata ya, jelas mata unta, ya, untuk melihat, ya, kemudian ada juga telinganya. Tadi ada yang sebut bahwa ada telinga, ya, mata unta untuk melihat, dan sedangkan telinganya itu untuk mendengar. Kemudian ya, baik, tadi mungkin anak-anak sudah jawab tentang bagian luar tubuh hewan dari unta. Nah, sekarang anak-anak, apakah kalian ada yang tahu tentang hewan yang satu ini? Ya, betul sekali. Hewan ini adalah gajah. Oke, sekarang anak-anak, apa sudah ada yang tahu bagian luar dari tubuh hewan tersebut? Oh iya, ada yang tahu, ya. Oke, sekarang Bapak lanjut. Anak-anak boleh memberikan apa yang anak-anak lihat dari luar tubuh hewan tersebut? Oke, kaki, ya. Gajah memiliki kaki, karena kakinya itu berfungsi untuk menopang tubuhnya yang besar untuk berjalan, ya. Kemudian ada lagi, ya, gajah memiliki belalai, ya. Belalai di hidungnya, ya, hidung yang sangat panjang. Jadi hidungnya ini berfungsi untuk penciuman dan bisa juga untuk membantu hewan tersebut untuk mengambil makanan, ya. Jadi gajah memiliki belalai, tapi tadi untuk menumpang tubuhnya. Kemudian kita lihat scan hewan yang ada di bawah ini. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu apakah nama hewan ini? Betul sekali, hewan ini adalah bunglon, ya. Namanya bunglon. Apakah kalian sudah ada yang tahu dari hewan satu ini? Baik, Bapak akan mencoba menjelaskan sedikit lagi tentang bunglon. Ya, di sini bunglon memiliki kemampuan untuk berubah warna, ya. Anak-anak mungkin sudah sering nonton di film-film bahwa hewan satu ini bisa berubah warna, ya. Jadi hewan satu ini dia bisa berubah menjadi warna hijau, warna merah, berdasarkan situasi yang sedang dirasakan bunglon tersebut. Disitulah dia akan berubah warna, atau berdasarkan suhu tempat tinggal bunglon itu. Jadi dia bisa berubah warna, tidak seperti hewan-hewan lain, ya. Jadi hewan satu ini memiliki keunikan yang tersendiri, ya. Anak-anak mungkin
Ya, pembelajaran kita pada hari ini tentang mengidentifikasi bagian luar tubuh hewan mungkin sampai di sini. Ya, mungkin Bapak akan bertanya, apakah anak-anak puas dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, baik. Ya, puas ya. Tapi sudah ada yang tahu ya tentang bagian-bagian luar tubuh hewan dan cara mengidentifikasinya. Ya, baik. Kalau sudah ada yang tahu berarti bagus. Kemudian ya, kita sebagai manusia, kita harus menjaga kelestarian hewan-hewan yang ada di lingkungan tempat kita tinggal dan menjaga kelestarian hewan-hewan tersebut ya. Jadi mungkin anak-anak punya hewan peliharaan di rumah atau yang ada di luar rumah, kita harus menjaga hewan-hewan tersebut dan melestarikan ya. Ya, baik anak-anak, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini, dan Bapak tidak memberikan tugas, tetapi minggu depan sebelum kita masuk pembelajaran kedua, Bapak akan bertanya kembali tentang pembelajaran yang kita ada ikuti sekarang. Jadi anak-anak jangan lupakan ya, hari ini kita belajar, ingat dan simpan karena Bapak akan mencetaknya pada pertemuan berikut. Oke. Jadi tadi kita sudah mulai pertemuan pembelajaran kita dengan doa, dan sekarang kita akan menutupnya lagi dengan doa. Jadi mungkin Bapak mohon persediaan satu anak untuk maju ke depan mewakili kita semua dalam pertemuan hari ini, menutupi pertemuan kita dengan doa. Mari silakan. Oke, teman kita sudah berdoa, jadi sekarang kita siap-siap untuk berangkat pulang ke rumah ya. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berpisah, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat pagi.